Saya kembali ke Ibu Marini. Ibu Marini, terkait dengan program dari Boswa Peduli tadi, ini kabarnya bukan hanya Sulawesi Selatan ya, tapi juga di luar Sulawesi juga ada program yang sama gitu ya, Ibu Marini? Ya, terima kasih Mas Ade. Betul sekali. Jadi kami sejak Juni awal 2021 itu memang sudah melakukan kegiatan vaksinasi dan bekerja sama semua selain TNI, baik rumah sakit maupun dari kepolisian atau dokter yang namanya. Jadi siapa saja yang memang kebetulan cocok dengan waktu kami melakukan vaksin itu, maka kami bekerja sama. Dan daerah-daerah yang kami sasar itu bukan hanya di Makassar, juga beberapa daerah di luar Makassar. Dan tagline kami adalah vaksin untuk Sulawesi. Jadi tim kami yang ada di Bosowa, yang ada di unit-unit cabang-cabang Bosowa ini itu yang bekerja sama, yang menjadi panitia pelaksana kegiatan vaksinasi tersebut. Ya, harapan kami, bukan kami memang sengaja, artinya Sulawesi ini kita sama-sama bisa segera mencapai herd immunity tersebut dengan menggenjot vaksinasi di luar sosial sendiri, Mas Adi. Baik Ibu Marini, kalau boleh tahu untuk dosisnya dari Boswa Peduli sendiri menyiapkan berapa dosis untuk vaksinnya, karena memang banyak masyarakat yang masih mengeluhkan ketersediaan stok vaksin ini, Ibu Marini. Ya, nah itu juga sebenarnya problem kita bersama ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Rahmansyah, bahwa masyarakat sekarang sudah mulai aware, sudah mulai mau vaksin semua. Sayangnya terkadang ketika keinginan itu muncul, vaksinnya yang tidak ada. Jadi kami sendiri kami siap untuk melaksanakan vaksin bahkan setiap minggu, asalkan tim kerjasamanya ada nih yang vaksinatornya, karena yang punya vaksin itu bukan kami ini memberikan fasilitas saja untuk bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bisa vaksin di sini, ada di sini, ada di sini. Nah sayangnya vaksin itu juga sangat terbatas buat kami gitu, untuk kami bantu untuk distribusikan. Nah untuk minggu ini aja kami hanya mendapatkan sekitar 10.000 vaksin yang bisa kami distribusikan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marini. Saya kembali ke Bung Rahmansyah. Bung Rahmansyah, ini terkait dengan ketersediaan stok vaksin. Emang sedikit terlambat ya ini minat masyarakat waktu pertama kali vaksin tiba, yang memang stoknya masih banyak, tapi justru minat masyarakat yang tidak seperti sekarang, yang mana sudah cari-cari di mana vaksin, karena memang sudah ada aturan harus vaksin, masuk mall, harus vaksin ini itu, harus vaksin ini. Nah, untuk dari PMI sendiri, melihat minat masyarakat yang kian bertambah, tapi justru stok vaksin yang kian sulit ini, Bung Rahmansyah, seperti apa dari PMI sendiri? Ya, dari 2 kali kami melakukan kerjasama untuk vaksin massal, solusinya itu adalah kami, PMI, langsung menyurat ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dirjen Penanganan Penyakit Menular, ya. Kemudian dari Dirjen kami dapat jawaban dari jumlah vaksin yang kami butuhkan, dan vaksin itu langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari situ kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk di-drop di kabupaten kota yang ada. PMI sangat rutin melaksanakan vaksin. Dari awal memang jumlahnya sangat terbatas, sehingga tiap kabupaten rata-rata melakukan vaksin pada kisaran 500 sampai 1.000 dosis. Nanti sekitar 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir, kita sudah minta lewat Kementerian Kesehatan langsung, dan alhamdulillah kita mendistribusi sampai 50.000 dosis. Dan per kemarin itu ada lagi bantuan langsung ke PMI dengan jumlah dosis kurang lebih 2 juta dosis, dan itu akan kita bagi merata sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Sekarang ini kami melihat secara umum minat masyarakat untuk vaksin sudah luar biasa. Di bulan 5, 6, 7, 8, 9 ini sudah luar biasa minat masyarakat. Kita buka pendaftaran biasanya pakai online itu hanya dalam hitungan jam sudah full kuota yang kita siapkan. Bahkan kita siapkan juga kuota untuk pendaftaran offline. Dan jumlahnya juga membludak untuk datang ke lokasi vaksin. Dibandingkan di awal-awal
di bulan-bulan Januari, Februari, Maret sampai April, bahkan dosis yang kita siapkan itu berlebih karena kurang peminat. Tapi sekarang ini saya lihat kesadaran masyarakat terlepas bahwa sertifikat vaksin itu menjadi prasyarat A, B, C, dan D. Saya kira saya lihat masyarakat sudah punya kesadaran yang luar biasa dalam rangka ikut membantu pemerintah menjaga kesehatan bukan saja untuk dirinya, keluarganya, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Sehingga minat masyarakat ini memang harus direspon secara maksimal, dan pelaksanaan vaksin seperti Boswa tadi bagus. Dia masuk ke bagaimana memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses vaksin, karena kalau sentralisasi di tempat-tempat publik kadang susah dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pinggiran, baik yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kabupaten kota Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Bung Arif. Baik, terima kasih Bung Rahman. Saya kembali ke Ibu Marini. Bu Marini, dari Boswa Peduli sendiri, selain dengan program vaksinasi ini, adakah program-program lain yang berbentuk aksi sosial di tengah pandemi ini yang sementara berjalan? Ya, makasih Mas Ade. Jadi selain vaksin, kita juga masih memberikan bantuan-bantuan seperti makanan bagi yang isoman, kemudian bantuan makanan juga bagi anak-anak panti asuhan, serta membantu UKM-UKM yang terpapar, bekerja sama dengan online driver ya, yang berbasis online gitu, supaya kita bisa membantu mereka meningkatkan penjualan mereka, karena kita tahu PPKM ini nggak tahu ya sampai kapan berakhir karena diperpanjang terus ya. Tentunya masyarakat kita yang harusnya tadi jualan offline akhirnya kena dampak yang sangat besar. Nah itulah kemudian kita coba bantu juga membeli makanan mereka, kemudian tentu yang kita cari yang betul-betul terdampak COVID gitu kan, dengan cara kita lihat dari kerjasama tadi dengan penjualan berbasis online tadi, itu kita minta database-nya mereka siapa saja yang penjualannya bulan ini sangat menurun, dan alhamdulillah setelah kami kerjakan selama 1 bulan kemarin itu cukup signifikan kenaikan penjualan mereka gitu ya, karena betul-betul bahkan 1 porsi mungkin tidak ada yang terjual gitu kan. Akhirnya dengan kita menargetkan membeli berapa per hari gitu, dan kita distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan, baik itu yang sedang isoman, baik itu masyarakat yang kurang mampu dan segala macam. Mungkin aksi kecil ya, mungkin bukan sesuatu yang begitu masif, tapi perhatian-perhatian kecil kita kepada masyarakat ya sangat dibutuhkan dan sangat memberikan, setidaknya bagi kita tahu ya bahwa banyak masyarakat yang hanya makan dari pendapatan yang dia dapatkan hari itu, atau pendapatan yang didapatkan yang kemarin, karena mereka bergantung dari pembelian yang terjadi pada hari itu. Jadi menurut saya dengan kita melakukan aksi-aksi kecil begini, insya Allah cukup memberikan dampak kepada pelaku-pelaku UKM kita, dan inilah kami harapkan apa yang dilakukan oleh Boswa ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya, mereka yang lebih beruntung pada pandemi kali ini bisa juga ikut membantu masyarakat, entah itu dari sektor swasta, private atau siapapun, itu bisa berkontribusi juga. Setidaknya belilah produk-produk mereka, tunjukkan sedikit simpati kepada mereka di pandemi ini, karena seperti kita tahu pandemi diperpanjang lagi sampai tanggal 20 dan entah sampai kapan endingnya gitu loh. Ya, betul. Itulah artinya ya cukup menjadikan ya memang ya, tapi at least kami juga di pihak di swasta kapasitas kita nggak bisa menjangkau semuanya ya, walaupun yang kita open recruitment, open kita mau beli produk itu banyak sekali yang mendaftar sampai ratusan UKM yang mendaftar, aku beli berapa gitu, dan itulah saya bilang makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mau ikut berkontribusi terhadap mungkin emosional, soalnya saya ikut ngerasain apa yang mereka rasakan gitu. Ya, betul. Baik,